Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Seva Pratama, Tommy Indra Pradana, Adam Fikri Fadila, dan saya Safarandi dan Kanjeng Kiai Jagat akan mempresentasikan manajemen operasi pada PT Aneka Tambang. Berikut adalah profil dari Aneka Tambang. Yang pertama itu tipe perusahaan ini adalah tipe publik yang bergerak di industri pertambangan yang ditemukan pada tahun atau didirikan pada tahun 1968 yang memiliki markas di Jakarta, Indonesia dan memiliki website antam.com. Berikut adalah nama-nama dari Dewan Komisarisnya, yakni ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Surya Bakti, ada Profesor Dr. Sos Gumilar Rusliwa Somantri, ada Insinyur Anang Sri Kuswardono, ada Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, ada Arif Baharudin, ada Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunarwibowo. Berikut adalah penjelasan tentang apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi itu adalah desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Apa sih pentingnya manajemen operasi itu? Yang pertama itu ada meliputi jasa dan manufaktur. Berikutnya ada efektif dan efisien dalam mengelola produktivitas. Dan yang ketiga ada mematikan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kanjeng. Silakan. Jeng, jangan di-mute, Jeng. Ya. 9 keputusan manajemen operasi. 1. Desain dan jasa. 2. Manajemen kualitas. 3. Desain proses dan kapasitas produk. 4. Persediaan. 5. Lokasi fasilitas. 6. SDM dan desain tugas pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Penjadwalan dan perencanaan produk. 9. Pemeliharaan. Desain produk dan jasa. PT Aneka Tambang berfokus pada eksplorasi, penambangan, pengelolaan, serta pemasaran dari sumber daya mineral dan menghasilkan berbagai macam desain emas batangan mulai dari varian 1 gram, 5 gram, hingga 50 gram. PT Aneka Tambang juga menghasilkan varian logam mulia lainnya. Dari desain produk dan jasa PT Aneka Tambang mampu menghasilkan pendapatan sebesar 25 triliun. Laba bersih sebesar 874 miliar, total aset sebesar 33 triliun, dan total ekuitas sebesar 19 triliun pada tahun 2018. PT Aneka Tambang tercatat pada tahun 2017 memiliki sebanyak 2.616 karyawan. Manajemen kualitas. PT Aneka Tambang selalu mengedepankan kualitas tambangnya, terutama di bidang nikel dan emas. Emas yang dihasilkan dari PT Aneka Tambang untuk diperjualbelikan di publik memiliki kadar emas murni yang tinggi, sehingga harga emas dari sini pun terbilang premium, serta packing dari Antam sendiri sangat rapi, mulai dari proses pres emas batangannya yang dijadikan satu dengan sertifikatnya. Kualitasnya pun menjadikan emas Antam menjadi emas yang paling diminati di publik, sehingga proses jual belinya pun mudah dan bisa dilakukan di tempat penjualan emas manapun. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tommy. Tommy, silakan di-unmute dan jelaskan. Mohon slide selanjutnya. Ya, ini udah, Bre. Ini manajemen kualitas ini kan? Bukan, Bre. Desain proses, Bre. Kagak ada, belum muncul di sini, Cok. Udah. Ini. Yaudah lanjut. Berikut merupakan desain proses dan kapasitas produk dari PT Antam. Yang pertama itu pembersihan lahan,
lanjut ke penggalian biji, lalu ke proses pengangkatan untuk ditumpuk, kemudian mengangkutnya ke kapal, lalu dibawa ke pabrik untuk dipanaskan, dan yang terakhir tembakan ferronikel untuk mendapatkan nikel murni. Next. Ngelek nggak tahu? Lalu kita akan membahas tentang persediaan yang ada di PT Antam. PT Antam memiliki persediaan cadangan emas seberat 19 ton dan sumber daya emas setara dengan 42 ton pada tahun 2018. Serta juga Antam memiliki persediaan 27.000 metrik ton nikel untuk diperjualbelikan pada tahun ini. Next. Lalu kita akan membahas tentang lokasi dan fasilitas yang ada di PT Antam. Yang pertama, Antam menggali emas dari tambang yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat. Lalu Antam memiliki gedung di Jalan Letjen TB Simatupang nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Serta memiliki beberapa anak usaha seperti PT Indonesia Coal Resources dan PT Mega Citra Utama. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yang bernama Aditya Seva Pratama. Ya, silakan di-unmute dan dibaca. Uy. Itu belum. Oke, udah keluar belum? Dan desain tugas pekerjaan. Yang pertama ada auditor eksternal, yaitu di dalamnya ada Tanu Direja, Wibisana, dan yang ketiga ada Rintis dan rekannya. Terus wali amanat obligasi, di dalamnya ada PT Bank Permata. Selanjutnya ada efek, di dalamnya ada PT Datindo Entrico efek, yang di dalamnya ada PT. B. Dah. Adit, baca Adit. Manajemen rantai. Belum pindah. Nah, di sini ada dua gambar ya yang menyangkut manajemen rantai pasokan dari PT Antam. Mulai dari penggaliannya serta Pembersihan lahan, pengangkutan, peleburan, dan semacamnya. Dan sampai emas itu jadi. Ya, selanjutnya silakan dilanjut oleh Bro Adam. Udah diganti belum, Dam? Woi, Dam, unmute, Dam. Baca. Oke. Selanjutnya ada penjadwalan dan perencanaan produk. Yaitu ada setiap aktivitas produksi dari PT Antam, kebutuhan material atau bahan baku produksi. Yang kedua, setiap aktivitas yang dilakukan oleh PT Antam juga terjadwal, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Selanjutnya ada pemeliharaan.
Antam selalu berusaha untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tujuan komitmen penerapan GCG yang dibangun dapat tercapai. Dalam penerapannya, PT Antam senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Sekian presentasi terkait PT Aneka Tambang dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dejeng